Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, "Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Di sepanjang sejarah dogma atau sejarah pengajaran gereja di dunia ini, sangat banyak sekali dogma maupun pengajaran yang menyangkal tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam hal pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mau mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Alasan mereka itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa untuk membuat tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib, maka tidak mungkin dia berdiam diri saja untuk mati secara hina di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Menurut mereka, yang disalib itu bukanlah Tuhan Yesus, tetapi digantikan oleh orang lain. Dengan demikian mereka itu juga tidak percaya, tidak beriman bahwa ada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kubur atau dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Yang berarti bahwa Tuhan Yesus itu bukan Kristus atau bukan sang penebus umat manusia dari kuasa kematian kekal. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengingatkan kita agar kita jangan sampai tertipu dan mempercayai pendusta yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Karena pendusta itu adalah antikristus yang ingin menyesatkan kita seluruh umat manusia ini supaya kita semua sebagai manusia tidak beriman percaya kepada Kristus lagi, lalu meninggalkan iman percaya kita dan tidak lagi kepada Kristus. Sesungguhnya nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas di dalam kita boleh mengenang akan penderitaan Kristus ketika ia memang sungguh-sungguh secara manusiawi nyata mengalami suatu penderitaan kesengsaraan yang begitu dahsyat. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita harus terus selalu memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus agar Dia sajalah yang dapat membimbing dan mengarahkan kita terus untuk memampukan kita juga di dalam memperkokoh, meneguhkan iman percaya kita hanya kepada Kristus yang berdasarkan pada dogma atau ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu. Mari, oleh karena itu, kita harus mempunyai suatu kerinduan dan mau meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, guna untuk menghadang maupun mempertahankan diri supaya jangan sampai disesatkan oleh roh-roh antikristus. Kita terus harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini agar kita sungguh-sungguh dapat kokoh, kuat, teguh di dalam beriman percaya hanya kepadanya, tidak mau kepada yang lain. Kita harus senantiasa mau meluangkan waktu kita di dalam membaca, merenungkan,
Dan kita juga siap untuk menceritakan, mengkhotbahkan, menyampaikan kepada orang lain, terutama yang belum menerima, belum mendengar tentang keselamatan yang kekal, bahwa satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup itu akan sampai kepada Bapa, tidak ada yang lain kecuali melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus selalu sadar untuk melawan tipu daya kuasa iblis dengan menggunakan firman Tuhan sebagai pedang rohani kita. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 dan 17 ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ini dengan senantiasa mengandalkan pertolongan dan bantuan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memperlakukan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu saja. Karena bagaimanapun juga, ketika kami boleh menikmati makanan minuman secara jasmani, akan menjadi sia-sia apabila kami tidak menikmati makanan minuman rohani kami, yaitu tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kini kami harus sadari betul bahwa dalam hidup kami ini, kami telah menerima pengurapan dari Yang Kudus. Dan kami harus mengetahui, menyadari betul bahwa segala kebenaran firman-Mu yang sudah kami ketahui itu justru harus kami terus segarkan untuk akhirnya kami dapat menghindarkan diri bahwa segala hal yang sifatnya dusta atau yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, yang memang sesungguhnya adalah berasal dari kuasa iblis, kuasa antikristus yang mau menyesatkan kami, itu memang harus dilawan dengan kebenaran firman itu sendiri sebagai pedang roh. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri, maka kami harus sungguh-sungguh mempertahankannya. Kini Bapa, kami harus serahkan segala bentuk pergumulan kami ini di dalam penyelesaian yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus jadilah kehendak-Mu atas diri kami. Amin.